warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Banaf Sapa Solihat dengan NIM 1904469. Saya dari Departemen Pendidikan Kewarganegaraan, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia. Teman-teman, video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Hak Asasi Manusia, yang mana saya perwakilan dari kelompok 5 akan membahas mengenai hak kebebasan pribadi. Teman-teman, sebelum ke materi, saya mau tanya nih sama teman-teman. Teman-teman tahu tidak sih apa itu hak asasi manusia? Jadi teman-teman, hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh setiap individu, yang mana hak ini diberikan oleh Tuhan sebagai Sang Pencipta. Hak ini berlaku dimanapun, kapanpun, kepada siapapun, dan hak ini bersifat tidak bisa dicabut. Hak asasi manusia ini memiliki beragam macam. Salah satunya yaitu hak kebebasan pribadi yang akan kita bahas kali ini. Teman-teman, berbicara mengenai hak kebebasan pribadi, ini merupakan hak yang berkaitan erat dengan kehidupan individu, yang mana hak kebebasan pribadi ini meliputi hak untuk kebebasan memeluk agama, hak kebebasan untuk berpendapat, hak kebebasan untuk berkumpul, hak kebebasan untuk mengikuti organisasi, hak untuk kebebasan untuk bergerak, dan lain sebagainya. Hak atas kebebasan ini teman-teman diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 dalam bagian kelima pada pasal 20 hingga pasal 27. Semuanya mengatur mengenai hak kebebasan pribadi. Contohnya saja, yaitu pasal 25 yang mengatur mengenai setiap orang berhak untuk mengeluarkan pendapat. Jadi teman-teman, sekarang sudah tahu bukan apa itu hak asasi manusia? Teman-teman, berbicara mengenai kebebasan, kebebasan merupakan salah satu hak dasar bagi setiap individu. Setiap manusia berhak posisinya atas individu yang memiliki hak-hak dasar, seperti bertindak, berpikir, berinteraksi dengan orang lain. Ada dua prinsip penting yang erat kaitannya dengan prinsip kebebasan, yaitu setiap orang pada dasarnya memiliki hak yang sama sebagai dasar dari prinsip kebebasan, dan ini juga berlaku bagi orang lain. Teman-teman, berbicara mengenai kebebasan sebagai warga negara, ada beberapa kebebasan. Yang pertama, kebebasan berpolitik, yaitu kebebasan untuk menentukan pilihannya dan kebebasan untuk dipilih. Kebebasan untuk berpendapat, kebebasan untuk berbicara, kebebasan untuk berpikir, kebebasan untuk memiliki properti, kebebasan lepas dari penahanan dan pengambil alian yang semena-mena. Kebebasan ini dibutuhkan oleh warga negara untuk menciptakan keadilan agar masyarakat memiliki hak dan kedudukan yang sama. Kelompok kami kan membahas mengenai hak kebebasan pribadi, yang mana kami akan lebih fokus mengenai kebebasan berpendapat. Teman-teman tahu tidak sih apa itu kebebasan berpendapat? Jadi teman-teman, kebebasan berpendapat ini merupakan hak dasar dari setiap manusia. Kebebasan ini merupakan wujud penyampaian ekspresi baik secara lisan maupun tulisan melalui media apa saja tanpa adanya kekangan dari pihak manapun. Kebebasan berpendapat ini merupakan bagian dari hak asasi manusia yang sangat fundamental loh teman-teman. Selain memperoleh pengakuan secara internasional melalui Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948,
hak kebebasan berpendapat juga memiliki pengakuan secara nasional Indonesia yang sangat tegas, yang mana mencantumkan penghargaan kebebasan berpendapat dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 dalam pasal 19 yang menyatakan setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat atau mengeluarkan pendapat. Teman-teman, kebebasan berserikat atau mengeluarkan pendapat ini sebagai salah satu bagian dari demokrasi di era reformasi ini tentunya bukan tanpa batas, tetapi dibatasi oleh hak asasi orang lain serta oleh undang-undang. Hal ini dimaksudkan semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan lain sebagainya. Jadi sampai saat ini teman-teman sudah paham dong mengenai kebebasan berpendapat? Yuk kita lanjutkan. Teman-teman, berbicara mengenai hak kebebasan berpendapat. Hal ini berkaitan dengan bagaimana individu bebas untuk mengeluarkan pendapatnya, baik itu berupa opini, kritik, saran dalam bentuk tulisan maupun tulisan, ataupun disampaikan secara langsung maupun tidak langsung. Kebebasan berpendapat ini ada dalam diri setiap manusia, dan kebebasan berpendapat ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28E ayat 3 yang menyatakan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Teman-teman, tetapi dalam praktiknya hak asasi manusia ini tentu saja masih dapat dilanggar. Contohnya saja hak kebebasan berpendapat, yang mana ini dilanggar. Contohnya nih, kasus yang menimpa Prita. Teman-teman tahu kan? Kalau tidak tahu, nih beritanya. Jadi teman-teman sudah ingat atau tidak? Yuk kita bahas. Nah, teman-teman, jadi kasus Prita ini berawal ketika Prita menyampaikan keluhannya mengenai pelayanan rumah sakit Omni Internasional. Nah, jadi Prita Mulyasari ini merupakan seorang pasien gondong, tetapi malah didiagnosis menjadi demam berdarah Dengue. Nah, oleh karena itu Prita Mulyasari ini menyampaikan keluhannya melalui pesan elektronik kepada kalangan terbatas. Hanya saja pesan ini malah tersebar luas, yang mana rumah sakit Omni ini merasa mereka itu dirugikan gitu. Jadi mereka mengambil langkah hukum. Dalam gugatan perdata, Pengadilan Negeri Tangerang memenangkan pihak rumah sakit Omni, sehingga Prita menyatakan banding. Dalam kasus ini, Prita dijerat dengan pasal 310 serta pasal 311 KUHP tentang pencemaran nama baik serta pasal 27 ayat 3 Undang-Undang dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE, teman-teman. Nah, ancaman dari hukuman Undang-Undang ITE ini merupakan 6 tahun penjara. Nah, tetapi dalam kasus ini Prita mendapat banyak sekali dukungan dari ribuan pengguna internet dan juga mendapat perhatian dari pejabat tinggi Indonesia. Sehingga status Prita akhirnya diubah menjadi tahanan rutan, yang tadinya tahanan rutan menjadi tahanan kota. Dalam kasus ini, mereka menganggap bahwa tidak sepantasnya jika seorang yang menuliskan surat keluhan lalu malah mendapat ancaman hukuman hingga 6 tahun penjara gitu, teman-teman.
Sebagian juga menyatakan bahwa ini sangat berlebihan gitu apabila kasus ini dianggap sebagai pencemaran nama baik, yang mana kan seharusnya penyampaian keluhan Prita ini terhadap pelayanan pelayanan Rumah Sakit Omni Internasional ini merupakan bagian dari kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat yang dilindungi tentunya oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Nah, teman-teman, dalam kasus di sini juga ada beberapa hal yang dirasa janggal yang mana berkaitan dengan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Terdapat dugaan bahwa pasal tersebut ditambahkan oleh pihak kejaksaan. Padahal pada awalnya Prita ini hanya dijerat dengan pasal 310 dan 311 KUHP. Namun kejaksaan membantah telah memasukkan pasal Undang-Undang ITE ke dalam berkas Prita Mulyasari yang digugat pencemaran nama baik oleh pihak Rumah Sakit Omni Internasional Tangerang ya teman-teman. Nah, dalam penahanan sendiri terkait ancaman maksimal kurang lebih 6 tahun yang tertuang dalam pasal 27 contoh pasal 45 Undang-Undang ITE, Jaksa Agung Hendrawan Suparji sendiri sudah memerintahkan jajarannya untuk melakukan pengkajian ulang nih teman-teman. Nah, oleh karena itu dengan adanya kasus ini kita menyadari bahwa banyak sekali kasus-kasus mengenai pelanggaran hak asasi manusia. Terlebih lagi di era globalisasi yang seperti ini, berkembang pesatnya teknologi, komunikasi, yang mana zaman sekarang ini masyarakat sudah dengan mudah gitu mengeluarkan pendapatnya, mengeluarkan aspirasinya menggunakan media sosial. Nah, hanya saja memang pada hakikatnya kita harus betul-betul paham bahwa hak individu atau hak kita ini dibatasi oleh hak orang lain. Dan sebenarnya ketika kita membicarakan mengenai Undang-Undang ITE teman-teman, ini merupakan batasan positif sehingga dapat mengatur masyarakat agar tidak dibatasi namun tetap masih bisa secara bebas dan mengikuti ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan sebelumnya agar terhindar dari kasus yang menimbulkan pencemaran, penghinaan, pelecehan nama baik yang bisa dijerat oleh jeratan hukum pidana ataupun perdata. Nah, teman-teman, mungkin tadi itu merupakan contoh kasus dari pelanggaran hak asasi kebebasan berpendapat. Nah, baik teman-teman, mungkin cukup sekian penyampaian materi dari saya sebagai perwakilan kelompok 5. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.